Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan sesuai judul dan deskripsi. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Dan buat teman-teman yang mengikuti analisa saham kami, jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan update terbaru. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Gotoh. Hari ini tanggal 28 Juli untuk saham Gotoh nggak kemana-mana, tetap di harga penutupan yang kemarin. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk Gotoh kayaknya sih masih sepi ya, belum terlalu ramai. Untuk Gotoh hari ini tanggal 28 Juli aslinya keluar 6,4 M dan valuasinya kalau kita perhatikan nggak terlalu gede ya untuk sekelas Gotoh, hitungannya masih sepi. Kalau kita cek lebih detail lagi, Gotoh hari ini tanggal 28 Juli. Hari ini tanggal 28 Juli secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk Gotoh malah banyak yang keluar ya. Hari ini yang keluar paling banyak CP, BBGR untuk transaksinya didominasi oleh lokal, sedangkan untuk aslinya yang masuk sama yang keluar sih lebih banyak yang keluar, cuman ya ini untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Dalam 1 minggu terakhir ini untuk saham Gotoh aslinya gimana? Dari tanggal 24 untuk aslinya netback 4,4, jadi aslinya ada sebagian yang masuk dan sebagian yang keluar. Untuk aslinya hari ini yang masuk paling banyak KZAKBP, dan kalau kita cek dari tanggal 24 untuk aslinya yang masuk paling banyak BKZP ya. Untuk BK netback 44,4 M, ZP netback 31,3 M, dan yang keluar BBYU sebagian masuk sebagian keluar. Sedangkan untuk lokalnya sama sih, sebagian masuk sebagian keluar. Untuk MG-nya udah net sell ya, dalam 1 minggu terakhir untuk MG-nya udah jualan 84,5 M. Jadi untuk MG-nya malah sebagian keluar ya. Untuk besok sih mungkin masih akan di arah sini-sini aja sih. Kalau masih cenderung sepi untuk saham Gotoh, ya kemungkinan akan konsolidasi dulu dan misal harganya itu nyentuh di bawah 110, ya itu bisa dipertimbangkan kalau mau nyicil untuk swing ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham Gotoh. Perhatikan saya level ini sih untuk support secara Fibonacci-nya ada di area 108 dan resisten setelah historinya ada di 119. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Untuk saham Telkom hari ini juga nggak kemana-mana. Untuk harga penutupannya sama dengan harga pembukaan. Open gap bawah di awal market ya. Jadi di kamera dulu naik turun, dan ini sih. Terus di 3720 ya, 3720 bentuk candle kecil. Kalau kita cek untuk aslinya malah net sell cukup banyak ya hari ini. Hari ini untuk aslinya tanggal 20 Telkom. Dalam 1 minggu terakhir untuk Telkom aslinya keluar 211,4 M, dan untuk hari ini aja tanggal 28 untuk aslinya net sell cukup banyak 127 M ya. Aslinya keluar ini di saham Telkom, perlu hati-hati. TLKM, tapi di harga saat ini sebenarnya menarik ya, kalau untuk invest bisa dipertimbangkan ini. Untuk saham Telkom kalau kita cek dari tanggal 24 dalam 1 minggu terakhir ya ini yang distribusi paling banyak BBUD. BB-nya versi asing. Untuk hari ini aja tanggal 28, untuk asingnya yang jualan paling banyak masih BB ya. Hari ini yang jualan untuk asingnya ada BB, RX keduanya ini 100% selling ya, tidak melakukan pembelian sama sekali. Untuk BB-nya net sell 119 M, RX net sell 48 M. Selain itu masih ada YU, ZP, BK yang hari ini juga jualan. Dan yang masuk untuk asingnya paling banyak AK 84,9 M. Sedangkan untuk lokalnya ada yang distribusi juga ini OD dan BB versi lokal. Yang masuk KZ, MG, DX. Jadi untuk saham Telkom ya mungkin kalau untuk invest ya bisa dipertimbangkan ya, mulai nyicil aja dulu kalau mau. Kalau turun lagi lebih dalam untuk saham Telkom supportnya ada di 3.500, 3.600 lah. Mungkin kalau di area 3.600 ya itu baru berani masuk untuk jumlah yang lebih banyak lagi. Tergantung nanti si laporan kuartal 2-nya gimana untuk saham Telkom, belum keluar soalnya ya. Untuk Telkom ya belum keluar, semoga aja bagus sih dan harganya bisa rebound lagi. Kalau
estimasinya ya, untuk pendapatan EPS untuk saham Telkom di tahun 2023 itu naik loh, ini 259, jadi semoga aja laporan kuartal 2-nya bagus. Oke, itu untuk saham Telkom. Jadi untuk besok sih, minggu depan ini udah di area support-nya sih, di 3.700 itu sebenarnya menarik kalau mulai nyicil ya, tapi kembali lagi disclaimer sih, mulai nyicil aja dulu kalau mau masuk. Oke, itu untuk saham Telkom ini masih di apa ya, berarti ini area resistennya 3.720 udah jadi area resistennya, hari ini close di 3.720 soalnya tadi sempat turun juga. Oke, itu untuk saham Telkom kalau langsung dibuka merah untuk besok ya jangan, buru-buru masuk dengan jumlah yang cukup besar gitu aja ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham ASII yang hari ini naik ya, untuk saham ASI naik dikit, ya enggak dikit sih, hari ini naik, ke 6.625. Ya masih di area sini-sini aja sih, semoga aja untuk besok langsung dibuka hijau. Tapi kalau lihat hari ini aslinya keluar, agak gimana gitu ya ASII. Hari ini aslinya keluar 72,7 M, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya net sell 42,6 M, jadi kadang masuk kadang keluar, tapi hari ini net sell SII. Hari ini tanggal 28 untuk asingnya yang keluar ada AK, BK, AGRX ya. Paling banyak AK net sell 45 M, dan yang masuk YU itu pun cuma 3,3 M aja. Kalau kita cek dari tanggal 24 untuk asingnya yang jualan paling banyak AK ya. AK dari awal minggu ini cenderung jualan sih. Yang masuk KZZB, untuk KZZB-nya hari ini tanggal 28, ZB keluar 1 M aja, untuk kasetnya nggak tampil ya. Jadi untuk saham ASII hari ini, kayaknya terus jualan sih. Kalau kita cek dari tanggal 3 yang pegang barang paling banyak BK, ZB, dan untuk ZB-nya sampai hari ini belum jualan ya. Ya semoga aja ZB mau jaga harga untuk saham ASI. Untuk besok sih kalau merah, misal di awal market itu langsung dibuka merah ya berarti masih akan konsolidasi dulu di area sini, di area dekat-dekat 6.500-an ya. Ini area supportnya sih, kalau kita cek untuk kuartal 2-nya juga belum keluar, semoga aja bagus. Belum keluar sih, tapi estimasinya naik untuk pendapatan ASI tahun 2023 ini ya, kalau di RTI untuk saham ASI. ASII tambah investasi di Halodoc. Hmm. Itu untuk saham ASI ya, mungkin, ya kalau mau entry bagusnya ini di bawah 6.500 ya, kalau turun lagi di area situ. Oke, itu untuk saham ASI. Untuk besok sih kalau langsung dibuka merah ya berarti kalau mau entry nunggu di bawah 5.500, tapi kalau langsung dibuka hijau itu resistennya ada di, 6.750, 6.775 itu, target price ya untuk saham ASI misal besok langsung hijau. Hari ini sih aslinya net sell, yang nampung siapa hari ini? Yang nampung lokal ya, PD, KZ, TCOD versi lokal, lokalnya netbuy cukup banyak. Oke, itu untuk saham ASI. Secara keseluruhan sebenarnya hari ini lebih banyak yang masuk ya, jadi harga sahamnya naik. Selanjutnya kita cek saham Auto ya, Auto ini Astra juga anak anak perusahaan. Untuk Auto hari ini ditutup minus 2% lebih ya, koreksi setelah, trennya naik naik naik, koreksi. Tapi walaupun tadi koreksi cukup dalam ke 2.800-an, 2.860 ya untuk, low-nya hari ini, tapi ada perlawanan naik ya. Jadi, ada demand yang jaga harga untuk saham Auto. Kalau kita cek Auto hari ini gimana, Auto untuk hari ini tanggal 28 Juli secara keseluruhan sebenarnya ya ini, ada yang masuk cukup banyak BBLG ya, untuk BB-nya 100% buy, BB versi asing dan lokal. Ya, untuk BB-nya tidak melakukan selling sama sekali.
valuasinya 14,7 M dan net B 14,7 M. Selain BB yang masuk ada LG, net B 10,2 M yang jualan, SQ, YP, AK, BK yang jualan ini asing dan lokal sih, asingnya Netsel ya hari ini di auto. Asingnya dalam 1 minggu terakhir itu net sell 2,6 M dan untuk hari ini aja tanggal 28 net sell 4,2 M, tapi ya ini ada yang akumulasi lokal dijaga oleh BB versi lokal. Kalau kita cek dari awal bulan ini, dari tanggal 3 untuk saham auto, BB versi lokal cenderung akumulasi ya, sampai hari ini pun masih masuk BB versi lokal ini net 40,6 M. Untuk asingnya kalau kita cek dari tanggal 3 lebih banyak yang masuk sih. Jadi untuk asingnya kalau kita cek dari awal bulan ini masih net buy. Net buy sebanyak 31,3 M dan AVG buy-nya untuk asingnya di saham auto dalam 1 bulan terakhir ada di 2.769. 2.700 di area sini ya, floating profit sih untuk asingnya di saham auto. Kalau mau entry untuk harganya di atas sih, terlalu beresiko juga ya kalau koreksi turun. Untuk supportnya secara Fibonacci ada di sini. Ini Fibonacci tahun kapan? Kita ukur aja mungkin pakai rectangle yang ini ya. Ini sih kalau terbarunya yang ini. Kalau untuk trading ya, mungkin kalau untuk trading kurang pas tapi ya. Ini juga kurang pas. Ya ini sih. Perlawanan naik untuk saham auto. Untuk support kuatnya di sini ya, harga terendah hari ini di 2870 itu area supportnya. Kalau kita cek untuk hari ini supply demand-nya lebih kuat di demand sini 52%, tapi minus ya. Untuk besok kalau mau entry agak was-was untuk artinya udah di pucuk, walaupun nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Perhatikan saya level ini 3.100 ya, 3.070-an, 3.100. Berapa ini? 3.070. Ya 3.070, 3.080 itu area resistenya, apakah besok bisa breakout lagi di atas itu atau enggak. Kalau langsung di kamera sih mending wait and see aja dulu, terlalu beresiko. Mungkin yang udah floating profit yang ya kalau mau pasang trailing stop ya, ini harganya udah cukup tinggi sih. Kalau kita lihat history untuk saham auto, kalau kita cek sekilas ya, sekilas untuk saham auto, laporan kuartal 2-nya udah keluar ya, dan pendapatannya sih naik sih dibandingkan secara tahunan naik ya. Jadi bertumbuh ini untuk pendapatan auto walaupun nggak sebagus kuartal 1, di kuartal 2 ini IPS-nya jadi 76. Ini ya lumayan sih lebih bagus dibandingkan tahun kemarin, dan kalau kita lihat secara histori emang di kuartal 2 itu cenderung menurun ya dibandingkan kuartal 1 ini. Di kuartal 1 47 dan turun jadi 43 tahun kemarin, tahun 2021 dari 34 jadi 21. Ya tapi ini bertumbuh loh kalau kita perhatikan IPS secara tahunnya bertumbuh dari 127, 275 dan diproyeksikan estimasi tahun 2023 itu IPS-nya pendapatannya naik menjadi 300-an. Ya, di harga saat ini untuk PBV-nya 1,2 kali dengan ROE 13%. Ya wajar lah harga saat ini hitungannya. Kalau dibilang murah ya enggak ya, kalau dibilang mahal ya sebenarnya enggak mahal-mahal banget. Jadi kalau mau investasi di saham auto ya sebenarnya agak telat di harga saat ini ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih masih ada kemungkinan naik. Kalau menurut saya sih masih, cuman untuk besok eh ya perhatikan saya level tadi berapa? 2000 kok 2000 3070 ya, 3070, 3080 itu area support terdekatnya sih untuk sorry itu area resisten terdekatnya, dan untuk supportnya ada di 2870, 2860. Oke itu untuk saham auto. Untuk
pendapatan kuartal 2 sih nggak mengecewakan banget sih kalau menurut saya. Jadi semoga aja ini estimasinya tercapai untuk pendapatan EPS per lembarnya ada di 330-an. Oke, itu untuk saham auto. Selanjutnya kita cek saham SIDO yang hari ini masih koreksi turun. Turun. Target penurunannya ke level berapa? Kalau secara histori supportnya ada di 630 ya. Hari ini close di 640. Jadi untuk besok perhatikan aja level ini semoga ada yang jaga harga ya. Kalau sampai jebol di bawah 630 ya jangan buru-buru entry dulu ya. Nunggu support selanjutnya ke level berapa. Kalau kita cek dulu untuk transaksinya hari ini itu aslinya masih dalam 1 bulan terakhir dari awal bulan ini udah net sell 129 M dan untuk hari ini aja tanggal 28 untuk aslinya net sell ya masih jualan ya. Jadi investor aslinya lepas barang di saham situ. Hari ini net sell 20,4 M. Untuk situ hari ini tanggal 28 ini kita bisa lihat barang-barang yang keluar DX, AK, YU, KZ dan mereka asing ya. DX versi asing murni distribusi. Untuk AK juga cenderung distribusi, KZYU juga murni jualan. Tidak ada yang melakukan pembelian sama sekali. AK masuk cuman nggak banyak sih, lebih banyak jualannya. Untuk AK yang masuk juga ini aslinya hitungan juta aja, yang keluar MM-an ya. Jadi untuk saham SIDO didistribusi oleh asing. Selama asingnya terus jualan di saham SIDO, ya harganya cenderung bearish sih. Kalaupun naik mungkin itu cuma technical rebound aja. Jadi kalau mau ambil momen di saham sido ya entry-nya pas mendekati area support dan sekiranya nggak bisa jebol dulu. Mungkin seperti itu dan area support terdekatnya untuk saat ini ada di 630. Perhatikan saja level ini ya untuk besok. Kalau turun sekiranya di area sini ada yang jaga bisa dipertimbangkan kalau masih buy untuk trading ya. Tapi kalau untuk invest ya gimana ya, nunggu aslinya mulai masuk lagi, mungkin seperti itu. Oke, itu untuk saham SIDO, kalau sampai jebol 630 mungkin akan konsolidasi dulu ya, di bawah sedikit di bawah 630. Soalnya untuk SIDO kalau bisa ke 500-an lagi itu malah cukup menarik ya, soalnya fundamentalnya juga walaupun performanya turun, cuman masih masih wajar lah ya, maksudnya nggak turun-turun banget. Kalau kita ukur pakai rectangle yang ini untuk support 560-an sih. Ya, untuk besok mungkin perhatikan aja ini ya, 630 kalau sampai jebol di bawah itu hati-hati untuk saham situ bisa ke 570. Oke, itu untuk saham SIDO ya, kemungkinan kalau naik itu ya itu technical rebound aja kalau lihat aslinya terus jualan ya. Jadi kalau mau masuk di harga saat ini ya jangan langsung banyak-banyak ya, jangan langsung all in, takutnya untuk SIDO itu cenderung bearish dan turun. Oke, itu untuk saham SIDO. Kalau kita cek untuk transaksinya dalam 1 minggu terakhir ini gimana, kalau kita cek dari tanggal 24 untuk aslinya udah net sell 79 M, kalau kita cek dari awal bulan udah net sell 129 M ya, turun turun untuk sahamnya. Ya sabar aja sih, mungkin yang pegang saham SIDO semoga besok menjelang bagi dividen yang kedua ya, biasanya kan setahun 2 kali, semoga aja bisa rebound lah. Oke, itu untuk saham SIDO ya. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN ya, yang hari ini masih naik ya, masih naik kuat sekali walaupun ini ada perlawanan dari atas ya, jadi ada supply di area sini turun close di 265, 2660 close-nya di harga 2660. Untuk harga saat ini udah cukup tinggi, kalau mau masuk ya selama masih liquid buat scalping aja. Kalau kita cek untuk transaksinya AMMN hari ini untuk aslinya net by 1,6 M aja.
AMMN, siapa yang jadi market maker-nya, hari ini tanggal 28 Juli secara keseluruhan YP ya, YP-nya masih net buy 7,5 M. Secara keseluruhan untuk hari ini sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh. Yang keluar NI net sell 14 NI lagi nih. Kalau kita cek dari tanggal 28, kita cek dari 24 dalam satu minggu terakhir, sebenarnya naiknya saham AMMN ini display ini ya, yang jualan ada NI, AOCC, lebih banyak yang jualan malahan. Untuk AMMN ya, untuk YP-nya sih masih net buy untuk satu minggu terakhir ini net buy 14,6 M dan AVGP-nya ada di 2.360, floating profit lumayan tinggi 2.360 ya. Di sini hop di area sini. Ya, mungkin kalau mau entry nunggu koreksi aja, amannya sih seperti itu. Misal koreksi dan sekiranya di area 2360 ini akan mantul naik lagi, yaitu jadi pertimbangan kalau mau spekulasi buy untuk trading ya. Kalau untuk invest kurang recommended lah untuk saham AMMN di harga saat ini, walaupun secara fundamental juga untuk harga yang untuk saham yang baru IPO hitungannya yang bukan saham bukan nggak jelek-jelek banget lah. Untuk ROE-nya juga 30% tapi PBV-nya udah 3,4 kali. Ya, market cap-nya 191 triliun, cukup gede ya. Yang floating di market ada berapa? Yang floating di masyarakat 8% aja. Jadi sebagian besar sahamnya itu masih dipegang oleh ya ini PT ya, dipegang oleh pemain gede ya, institusi perusahaan. Jadi yang floating di market nggak terlalu gede sih untuk saham AMMN ini 8% aja. Jadi buat goreng ya yang mungkin nggak susah ya buat yang punya dana gede. Oke, itu untuk saham AMMN AMMN sih. Namanya kalau mau entry ya nunggu koreksi aja dulu. Untuk besok minggu depan kalau kita cek supply demand-nya lebih kuat, masih kuat di demand ya 56%. Jadi semoga aja masih bisa digoreng naik lagi. Mungkin yang udah floating profit amannya pasang trailing stop aja ya. Dan pasangnya di mana? Di mana ya? Ya ini sih. Soalnya supportnya cukup jauh juga ya di 1.300-an. Ya untuk scalping aja lah, walaupun market cap-nya gede ya, tapi kalau masih liquid kan lumayan buat trading. Selanjutnya kita cek saham MAHA. Untuk saham MAHA hari ini naik ya, setelah kemarin turun hari ini naik 6,54%. Kalau kita cek untuk MAHA, kemarin ada yang nampung ya. Untuk MAHA hari ini tanggal 28 Juli secara keseluruhan ditampung PD, AZPD masuk 10 M lebih loh. Yang masuk, yang keluar hitungannya nggak beda jauh ini. Market maker utamanya MG-nya net sell 9,8 M. Valuasinya 122 ya untuk hari ini aja. Untuk aslinya net sell, untuk aslinya net sell. Cuman untuk transaksinya ini didominasi oleh lokal sih untuk MAHA. MAHA aslinya net buy 400-an juta, supply demand-nya nggak beda jauh, ini hampir sama 51%, 49%. Mungkin untuk besok sih ya kalau mau masuk gimana ya, selama masih liquid aja sih untuk scalping-an ya. Untuk harga saat ini MAHA, gimana sih untuk MAHA itu? Coba kita cek sekilas ya untuk fundamental MAHA. MAHA di harga saat ini MAHA market cap-nya 3,8 triliun, nggak gitu gede ya, jadi awan. Tapi ROE-nya gede sekali, ini 40%. ROE-nya 40% loh. Harga dengan PBV 3,3.
kali dengan ROE 40% ya. Sebenarnya kalau kita cek sekilas aja ya, ini kita nggak lihat, laporan keuangan secara keseluruhan, secara kilas aja ini hitungannya menarik loh untuk valuasi Maha. ROE 44% tapi dihargai dengan PBV 3,3. Nggak mahal-mahal banget sih, cuman ya mungkin karena ini saham yang baru IPO ya, harus lebih detail lagi kalau mau invest. Tapi untuk trading sih selama masih liquid aja buat scalping ya disclaimer sih, masih ada kemungkinan naik kalau menurut saya ya. Net profit marginnya juga cukup gede di 30%. Nah, hutangnya hitungannya kecil sih 41% di, rasio hutang terhadap equity ya, tapi market cap-nya nggak terlalu gede sini, jadi rawan digoreng. Untuk fundamentalnya sih sekilas nggak jelek-jelek banget untuk saham yang baru IPO. Ya mungkin kalau mau masuk ya buat scalping aja amannya ya. Oke itu untuk saham MAHA, untuk, besok kayaknya sih masih ada kemungkinan naik kalau menurut saya, tapi mungkin ya akan konsolidasi dulu ya, walaupun range pergerakannya cukup lebar. IPO-nya, oh ini hitungannya IPO-nya kok lupa di 100 berapa kemarin, 118 ya. Untuk LG-nya hari ini gimana? LG hari ini tanggal 28 untuk LG-nya kok nggak tampil. LG jualan ini 1,2 M. Itu untuk saham mahal ya. Kalau mau masuk, hari ini PD AVG buy-nya ada di 220. 220 floating profit ya untuk PD hari ini. Oh iya, hari ini close-nya di 228 floating profit, cuman hitungannya nggak tinggi-tinggi banget sih untuk saham yang baru IPO. Perhatikan saja level ini ya untuk besok kalau turun, perhatikan saja level 220 ini area support secara itu apa, eee, broker summary untuk hari ini. Selanjutnya kita cek saham Inet ya, untuk saham Inet hari ini tadi naik kalau nggak salah, naik 8,6% ya, masih di atas. Inet sempat naik cukup tinggi ke 230 cuman ditarik turun lagi untuk saham Inet. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Inet. Hari ini tanggal 28 Juli secara keseluruhan sih, bagian retail keluar ya, ini XI keluar, XL keluar, PD keluar ya, keluar ini. Jadi harganya naik, retailnya keluar harganya naik, aduh. Ingat yang jadi market maker-nya hari ini YB, YB. YB-nya net sell 777,4 M. Kalau mau entry, ya namanya buat scalping aja ya, selama masih liquid untuk saham Inet, dan jangan banyak-banyak, soalnya ya ini, net valuasi valuasi transaksinya netnya nggak gede-gede banget untuk Inet. Kalau untuk Inet Waran gimana? Untuk ada Inet Waran. Inet Waran, kalau kita cek dari awal IPO, YB udah net sell 4,1 M, AN net sell 2,1, dan untuk Inet Warannya kayaknya agak berat ya buat naik, soalnya di distribusi dan sahamnya udah di bawah sih hitungannya 4 ya. Saran saya yang udah punya warannya itu ya kalau masih floating loss jangan average down dari waran ya, terlalu beresiko. Kalau harganya nggak bisa naik, nanti saham induknya nyungsep kan takutnya ya hangus, duitnya hilang kalau udah jatuh tempo ya. Jadi yang pegang waran Inet kalau nggak mau cut loss ya Pak, ya sabar aja ya. Semoga masih bisa naik, semoga, cuman nggak tahu juga pastinya.
Yang penting jangan di-average down aja dulu, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Inet, Waran. Selanjutnya kita cek saham Cuan ya, dan untuk saham Cuan hari ini naik cukup tinggi 2%, eh 12% ya untuk saham Cuan hari ini naik cukup tinggi 12%. Ini berhasil breakout loh untuk hari ini, Cuan berhasil breakout di atas 1600. Untuk targetnya kalau masih naik lagi ya ini udah wah dari 700 langsung backer ya. Untuk saham Cuan ini coba kita cek sekilas ya, kok kayaknya menarik ini untuk saham Cuan. Aslinya juga kita ikuti kemarin-kemarin naik ya untuk Cuan. Market cap-nya 19 triliun di harga saat ini, tapi PBV-nya RE 24%, PBV 12 kali. Ini saham-saham yang lagi panas ya. Kalau mau masuk lalu ya ya kalau harganya nggak sesuai prediksi mending cut loss aja ya. Misal masih minat masuk di saham Cuan ini soalnya secara valuasi cukup mahal Cuan. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini tanggal 18 Juli secara keseluruhan masih lebih banyak yang masuk loh. CCNB 2,2 M. Coba kalau kita cek dari awal bulan ini dari tanggal 3 BK ya, ini asing loh yang masuk ya, BK, YU, AK, jadi aslinya ini masuk di saham Cuan harganya naik. BK-nya ada 20,7 M dan AVG-nya kalau kita cek dari tanggal average-nya kalau kita cek dari tanggal 3 Juli itu ada di 1327. 13, wah floating profit cukup tinggi ya. Jadi terlalu beresiko sih kalau mau masuk ya mungkin yang pegang dari IPO ya udah backer ya, bukan backer lagi ini udah naik cukup tinggi ya untuk saham Cuan, tapi di harga saat ini sih mending kalau mau cari aman, misal minat masuk buat scalping, ya sih ya jangan ragu buat cut loss lah kalau sampai turun di bawah 1600. Tapi kembali lagi disclaimer sih untuk supportnya 1600 sudah ada di support dan resistennya, targetnya misal digoreng lagi itu bisa ke 1900-an. Oke itu untuk saham Cuan tetap disclaimer sih ya hati-hati ini saham yang udah cukup mahal sekali secara valuasi, ya mahal lah ya, mahal. Tapi kalau harganya masih digoreng naik, ya kita juga nggak bisa mastiin. Yang floating di masyarakat lumayan gede loh, ini 14%. Ya nggak gede banget lah, wajar. Penjelasan atas volatility transaksi Cuan ya. Laporan dana hasil IPO-nya ya ini agak ini hati-hati ya, semoga aja nggak di suspend. Oke itu untuk saham Cuan sih kalau mau masuk buat scalping aja mungkin ya kalau masih naik, tapi kalau langsung turun harganya nggak sesuai prediksi udah punya posisi ya jangan ragu buat taking profit mungkin ya udah floating profit atau cut loss ya. Takutnya kalau nyungsep. Oke itu untuk saham Cuan ya masih ada kemungkinan naik sih sebenarnya ya. Lihat transaksi hari ini dan dalam 1 bulan terakhir ini malah aslinya net buy cenderung ada yang akumulasi yaitu BK, AK, YU, broker asing loh. Selanjutnya kita cek saham WIFI ya, WIFI untuk hari ini gimana? Untuk saham WIFI hari ini konsolidasi masih di arah sini-sini aja, naik tipis 0,53%. WIFI untuk hari ini tanggal 28 nih saham nggak terlalu gede sih ya, cuman untuk hari ini yang masuk YP, yang keluar EP. Ada yang nampung, ada yang keluar, ada yang nampung. Nah, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk WIFI, YP cenderung ngumpulin sih walaupun dia sambil scalping ya, sambil trading. Dalam 1 minggu terakhir ini untuk YP udah net buy 7,1 M dan valuasinya 68, untuk AVG buy-nya ada di 188 dalam 1 minggu terakhir ini.
188-nya masih di arah sini sih. Oke, kalau kita cek tadi dari tanggal berapa, mmm, 1 minggu terakhir ini ya, ada yang ngumpulin ini si YB. Jadi, semoga aja masih bisa naik sih WIFI. Kalau kita cek dari awal bulan, dari tanggal 3, YB netbuy 2M aja. Scalping ya untuk YB. YB sih, tergantung YB untuk harganya itu disetir ya, ini kemungkinan. Eee, Kalau mau masuk, ya kalau untuk trading bisa pasang antisipasi aja, mungkin bisa entry di area kalau turun ya dekat-dekat 180 dan pasang antisipasi sedikit di bawah itu, mungkin di 170 ya pasang antisipasinya. Kalau turun di bawah 170 itu perlu hati-hati untuk saham WIFI. Itu untuk saham WIFI sih untuk, dalam 1 minggu terakhir ini ada yang nampung itu si YB, semoga aja nanti dinaikin. Oke, mungkin ini aja dulu ya untuk video yang ini, untuk resistennya, setelah history di sini 190, bisa breakout di atas 190 ya semoga aja bisa naik lebih tinggi.